Halo Min, apa kabar kalian semua? Review kali ini agak sedikit ekstrim ya Min. Soalnya yang nonton sambil selimutan aja keluar keringet dingin semua, apalagi yang sambil ngepet pipis. So, buat kalian yang punya keluhan vertigo, lemah jantung, dan fobia ketinggian, saya minta untuk balik kanan dulu ya Min. Atas pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Berkisah tentang dua orang sahabat yang dimana mereka berdua ini suka dengan tantangan-tantangan ekstrim, apalagi soal panjat memanjat, yang pada suatu ketika hobi yang mereka tekuni ini harus merenggut nyawa salah satu dari mereka. Dan mari kita saksikan, ini dia, jatuh. Di awal film diperlihatkan tiga orang manusia yang hobinya uji nyali, dimana diketahui satu cewek bernama Hunter dan sepasang suami istri bernama Becky dan Danny. Hari itu, nampak mereka bertiga sedang melakukan pendakian di tebing yang sangat curam dan ekstrim. Hunter yang nampaknya sudah handal dalam daki-mendaki nampak lancar naik duluan tanpa halangan suatu apapun. Kala itu, Danny yang hendak mengaitkan talinya di celah bebatuan tiba-tiba belum sempat memasang pengait itu, namun seekor burung keluar dari celah bebatuan itu dan membuat Danny hampir terjatuh dan bergelantungan di tebing yang curam. Hunter dan Becky mencoba menolong, namun terlambat karena pengait yang terpasang di tubuh Danny tidak kuat menahan berat badan Danny dan menyebabkan Danny terjatuh dan tewas. 51 minggu setelah kematian Danny, Becky pun belum bisa move on dan dia seperti orang linglung yang akut. Tiap malam selalu minum minuman keras dan kelewat halu karena Becky selalu menelpon ponsel suaminya yang telah tiada. Karena dari situlah Becky bisa mendengar suara suaminya yang disetting untuk nada dering saat itu. Setelah keluar dari bar usai minum-minum, nampak ayahnya sudah menunggu di samping mobil sembari menasihati dan mengatakan bahwa Becky harus bangkit. Mungkin saja kalau saat itu Becky yang meninggal, pasti Danny akan mencari pasangan hidup yang baru. Karena Becky sedang labil, nasihat ayahnya pun tidak didengar, malah itu membuat Becky semakin gedek sama ayahnya. Ayahnya pun melarang Becky untuk menyetir mobilnya karena cemas dan takut anaknya kenapa-kenapa. Karena keadaan Becky yang mabuk berat, akhirnya Becky pun memutuskan pulang untuk berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Becky pun kembali menghubungi ponsel suaminya yang sudah meninggal, namun tidak tersambung karena nomornya sudah hangus. Saat itu Becky menangis sejadi-jadinya karena dia tidak lagi bisa mendengarkan suara suaminya lewat nada dering ponsel itu. Di situ Becky merasa semakin frustasi dan hidupnya semakin amburadul. Saat itu Becky masih saja meneguk minuman keras dan menyiapkan banyak pil koplo untuk diminum sekali teguk. Beruntungnya Becky tidak jadi overdosis karena kala itu HP tiba-tiba berbunyi dan ternyata yang menelpon itu adalah sahabatnya, si Hunter. Kala itu Hunter mengunjungi Becky dan Hunter sangat kasihan melihat keadaan sahabatnya yang saat itu sangat amburadul. Usut punya usut, ternyata ayahnya lah yang menyuruh Hunter untuk datang menghibur Becky. Saat itu Hunter menunjukkan sesuatu ke Becky. Di dalam HP terlihat sebuah menara yang menjulang tinggi ke angkasa dan Hunter pun mengajak Becky untuk menaikinya. Hunter bilang bahwa Becky bisa melepaskan rasa takut, frustasi, depresi, dan stresnya tatkala sampai di puncak menara, sembari menaburkan abu suaminya yang masih tersimpan di kotak. Bola saat itu Becky auto nolak dong Min, karena masih trauma lantaran kehilangan suaminya karena masalah daki-mendaki. Namun di situ sebagai sahabat yang baik, Hunter mencoba mengerti keadaan sahabatnya dan Hunter pun tidak memaksa. Namun setelah bangun tidur entah dapat wangsit dari mana semalam, tiba-tiba Becky menyetujui tawaran Hunter untuk menaiki menara itu. Malam itu Hunter dan Becky mengunjungi sebuah motel. Di sana mereka ngobrol sampai suatu ketika Hunter bertanya kepada mbak-mbak penjaga motel tentang letak menara itu, yang diketahui titik ordinat menara itu tidak jauh dari motel tempat mereka singgah. Akhirnya mbak-mbak penjaga motel menunjukkan sebuah lampu suar yang ternyata itu adalah lampu dari menara tersebut. Keesokan harinya nampak Hunter yang sudah siap untuk menjemput Becky untuk diajak jalan. Hunter pun sudah berdandan buat persiapan panjat pinang. Akhirnya mereka capcus untuk menuju ke tempat lokasi. Hunter pun nyetir sambil cengenges-cengenges, apalagi masih sempat live YouTube sehingga pandangannya fokus ke handphone sehingga tidak melihat ada truk yang nyelonong dari arah yang berlawanan.
Di sini udah kelihatan ya Min, karakter Hunter yang suka sembrono. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Saat itu terlihat pagar di lokasi menara terlihat terkunci oleh pemerintah karena memang tertulis jelas di sana adalah area berbahaya dan tidak diizinkan siapapun untuk memasukinya. Alhasil mereka pun meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki untuk menuju menara kurang lebih sejauh 1 mil. Belum sampai di menara, mereka pun sudah disambut oleh sekelompok burung pemakan bangkai yang tengah menyantap korbannya. Pertanda tempat itu adalah antah barantah liar di mana mereka bisa memakan satu sama lain dengan bebas. Feeling udah nggak enak nih feeling. Dan akhirnya tibalah mereka di depan menara itu, yang pada kenyataannya menara itu lebih mengerikan daripada apa yang dilihat di gambar. Karena diketahui itu adalah menara TV yang terbengkalai alias sudah usang karena lama tak terpakai. Sehingga struktur besinya pun sudah sangat berkarat dan rapuh. Dan menurut kabar menara itu menduduki peringkat keempat struktur tertinggi di Amerika Serikat, di mana diketahui untuk mencapai puncaknya mereka harus melalui 1.800 anak tangga. Melihat menara yang sengeri itu, Hunter masih saja fokus sama kontennya dan ngecower di depan HP. Sementara Becky di belakang sudah harus minum paracetamol nih Min, karena badan dan dengkul semuanya sudah gemetaran, diiringi dengan keringat anyep yang udah nguncur membasahi. Tadinya Becky nggak mau naik, tapi setelah diembis-embis sama si Hunter, akhirnya Becky pun memberanikan diri untuk melawan rasa takutnya dan mereka pun naik ke menara. Sepanjang perjalanan menaiki tangga, Hunter dengan lancar naik ke atas sana tanpa rasa takut sedikit pun. Tidak seperti Becky yang masih saja ngewel dengan nafas yang terengap-engap sembari melawan rasa takutnya yang masih menghantui. Akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa mereka berdua pun mencapai puncak menara itu. Sambil mengabadikan momen, mereka berselfie ria dan merekamnya dengan menggunakan drone yang mereka bawa. Di puncak menara itu akhirnya Becky menaburkan abu kremasi milik suaminya. Dan tak lama setelah itu mereka pun berencana untuk turun dan akan pulang. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Tatkala anak tangga yang dipijak oleh Becky tiba-tiba patah dan salah satu bautnya lepas dan mengakibatkan Becky hampir saja terjatuh. Untungnya Hunter bisa mengatasinya dengan menarik Becky kembali ke atas. Ketika itu anak tangga semua telah runtuh dan jatuh ke bawah sehingga tidak ada lagi akses untuk turun. Ditambah lagi dengan di atas tower tidak ada sinyal yang membuat keadaan semakin runyam. Mereka berdua pun semakin panik sembari mengatur napas untuk menenangkan diri. Hunter pun berencana untuk mencari bantuan dengan menelpon 911. Namun bagaimana caranya kalau di atas menara saja tidak ada sinyal? Sambil mengotak-atik peralatan seadanya, mereka pun menemukan teropong alias keker dan satu buah tembakan suar yang dirasa sedikit membantu. Kala itu Becky bahkan tidak menyadari kalau kakinya terluka, mungkin karena saking tegangnya. Akhirnya Hunter melepas bajunya untuk mengikatkannya di kaki Becky yang sakit. Saat itu timbul masalah baru nih Min, yang dimana Becky harus buang air kecil dan sudah tidak tahan lagi. Akhirnya Hunter pun menyuruh Becky untuk pipis dari atas menara dan Becky pun merasa lebih lega. Setelah itu mereka pun berdiskusi ngalor ngidul sambil mencari cara bagaimana caranya bisa turun. Mengingat mereka sudah kecantol di menara selama kurang lebih 5 jam lamanya. Dan kebetulan saat itu Hunter membuka Instagramnya dan tidak sengaja melihat postingan Becky yang sudah terupload. Dan itu pertanda bahwa di bawah ada sinyal. Saat itu pun Becky mempunyai ide untuk mengikat ponselnya dengan menggunakan tali, kemudian menjulurkannya ke bawah, berharap pesan untuk meminta bantuan dibaca oleh seseorang. Namun dengan cara itu ternyata tidak juga berhasil, dan saat itu juga Hunter melakukan aksi heroiknya dengan cara bergelantungan di tower agar ponselnya bisa lebih rendah. Namun dengan cara itu pun ternyata tak juga berhasil. Akhirnya mereka akan mencoba cara yang kedua, yaitu mereka akan melemparkan ponselnya ke bawah. Tapi jika ponsel dilempar begitu saja, maka pesan tidak akan terkirim, bahkan ponsel akan hancur. Akhirnya mereka mencari cara untuk melindungi ponsel supaya tidak hancur. Mereka pun menggunakan barang seadanya, mulai dari sepatu, kaos kaki, bahkan sampai kutang tetek pun dikerahkan untuk melindungi ponsel tersebut. HP sudah selesai di packing, kini saatnya mereka melemparkannya ke bawah. Namun sialnya, belum sampai di bawah, tali sepatu itu sudah terlepas tanpa mereka ketahui.
Hunter pun tidak menyerah begitu saja. Dia terus saja melihat-lihat ada apa di bawah sana. Sampai suatu ketika dia melihat ada sebuah mobil bersama segerombolan orang dan juga satu orang pria bersama anjingnya. Dan mereka berdua berteriak-teriak sampai tenggorokan hampir putus. Tapi laki-laki itu tidak juga mendengarnya karena dia sedang menelpon seseorang. Hari pun mulai gelap dan Becky pun memutuskan untuk menembakkan tembakan suarnya dan alhamdulillahnya mereka melihatnya. Kemudian segerombolan orang itu mulai menyalakan mobilnya dan berjalan mendekati gerbang menara. Becky dan Hunter pun sudah sangat bahagia karena dikiranya mereka akan menolong. Tapi alih-alih menolong, mereka justru mengambil linggis dan mencongkel mobil Hunter, lalu membawanya pergi. Ternyata mereka adalah segerombolan perampok yang sedang liburan di tengah gurun. Keadaan itu membuat mereka semakin runyam dan semakin putus asa. Saat itu malam pun semakin gelap dan Becky pun menanyakan sesuatu yang dari tadi mengganjal hatinya. Saat itu Becky melihat tato yang ada di kaki Hunter yang bertuliskan angka 1, 4, dan 3. Di mana angka itu sering diucapkan oleh suami Becky tanpa Becky tahu apa maksudnya. Usut punya usut. Ternyata suami Becky telah berselingkuh dengan Hunter sahabatnya sendiri dan itu sudah berjalan selama 4 bulan lamanya. Pernyataan itu tidak membuat Becky semakin membaik, tapi malah justru membuat hati Becky semakin semrawut. Malam pun berganti pagi dan mereka pun saling terjaga satu sama lain, diiringi dengan Hunter yang diliputi rasa bersalahnya kepada Becky. Saat itu Hunter mencoba terus meminta maaf atas kesalahannya dan singkat kata Becky pun memaafkannya. Si maaf-maafan pun berlalu. Sekarang kembali memikirkan cara bagaimana mereka bisa turun kembali. Becky berpikir bahwa mungkin dengan drone yang mereka bawa itu bisa membantu. Tapi masalahnya drone itu ada di tas dan tasnya ada di bawah. Dan lagi-lagi Hunter menunjukkan aksi heroiknya. Hitung-hitung untuk membayar kesalahannya karena sudah berselingkuh dengan suami sahabatnya sendiri. Kala itu dia akan mengambil tas tersebut dengan menggunakan tali yang pas-pasan dan itu tidak cukup untuk meraih tas tersebut. Akhirnya Hunter dengan nekatnya melemparkan tali pengaitnya dengan mencoba melompat untuk meraih tas itu. Kala itu tas sudah di tangan, namun mereka kembali dipusingkan karena talinya terlalu jauh sehingga Hunter tidak bisa meraihnya kembali. Namun Hunter tak kehabisan akal, dia akan mengaitkan tali itu dengan tongsis yang dibawanya. Dan Hunter pun berhasil meraih tali itu. Dari atas Becky sekuat tenaga menarik dan Hunter pun berusaha untuk memanjat. Namun saat akan meraih anak tangga, tiba-tiba pegangan Hunter terlepas dan Hunter pun terjatuh. Namun ternyata Hunter masih selamat karena dia berpegang pada tas yang masih menggantung di tali. Saat itu juga Becky dengan sekuat tenaga menarik Hunter ke atas. Akhirnya drone pun sudah di tangan. Saatnya Becky menuliskan pesan pada sebuah kertas kemudian menjepitkannya pada drone yang rencananya akan diterbangkan menuju motel terdekat. Namun sialnya, drone yang baru terbang beberapa menit tiba-tiba harus kehabisan baterai. Masalah semakin ruwet, manakala mereka harus mikir gimana caranya mengisi baterai drone yang sudah habis. Kali ini Becky tak mau ambil pusing. Dia mengumpulkan semua rasa nekatnya untuk memanjat puncak menara guna mengisi daya pada drone. Walhasil Becky pun mencapai puncak menara itu dengan bercucuran keringat dingin karena dia harus menahan tubuhnya selama 1 jam agar drone itu terisi daya hingga penuh. Sangat-sangat ironi, perjuangan tak hanya sampai di situ, manakala burung pemakan bangkai terus menyerang Becky karena mencium bau darah yang keluar dari kaki yang terluka. Akhirnya dengan segala pengorbanan, drone pun terisi daya dengan penuh. Becky dengan sisa tenaganya mencoba segera turun dan segera menerbangkan drone tersebut ke motel terdekat. Saat itu drone sudah bisa diterbangkan, namun sialnya drone itu harus tertabrak oleh truk yang melintas di depan motel. Kala itu sedih yang bertubi-tubi dirasakan oleh Becky. Becky pun tak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Saat itu Becky merasakan sangat putus asa karena kondisinya yang semakin lemah. Bahkan dia mengatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi jika harus bertahan lebih dari 1 malam di tempat itu.
Dan saat itu hanya satu harapan yang tersisa, yaitu ponselnya yang masih menyala. Dan dia berencana untuk mengirimkan pesan pada ayahnya dengan cara menjatuhkan handphonenya. Kala itu Becky meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya. Namun kata Hunter, dia tidak bisa lagi meminjamkan sepatunya karena tubuhnya ada di bawah. Ternyata dari kemarin Becky cuma berhalusinasi. Hal itu sering dialaminya ketika dia sedang merasakan depresi berat, sama seperti saat suaminya meninggal. Ternyata, tragedi saat Hunter ingin meraih tas itu, Hunter tidak benar-benar bisa naik ke atas. Saat itu, Becky hanya menarik tas itu saja, sementara tubuh Hunter jatuh ke bawah dan menjadi santapan burung pemakan bangkai. Kala Becky tersadar bahwa Hunter sudah tiada, ia pun menangis sejadi-jadinya. Malam itu pun semakin mencekam. Ketika badai datang, Becky yang semakin putus asa membuat sebuah video yang berisikan pesan terakhir untuk ayahnya. Bahwa kini Becky sadar ternyata selama ini ayahnya menyayanginya dengan sangat tulus. Becky pun ternyata mampu melalui malam itu dengan keadaan yang sudah sangat lemah, letih, dan lesu. Bahkan membuka matanya saja dia sudah tidak kuat. Ternyata masih diberi kesempatan untuk hidup. Kala itu Becky yang sudah sakaratul malah dihampiri oleh seekor burung pemakan bangkai yang saat itu sudah siap mengendus-endus kakinya yang terluka. Kala itu sesaat Becky langsung tersadar dan terjadilah perlawanan bengis antara Becky dan burung itu. Akhirnya perlawanan itu pun dimenangkan oleh Becky. Becky dengan segala kekuatannya membunuh burung itu dengan tangan kosong. Dengan terpaksa Becky memakannya mentah-mentah guna mengembalikan energinya yang sudah sangat-sangat lemah. Setelah dirasa lebih sehat, akhirnya Becky memutuskan untuk turun dari menara itu dengan menggunakan tali seadanya dan melepas sepatu Hunter untuk melindungi ponselnya dan memasukkannya ke perut Hunter yang sudah mulai membusuk. Dan Becky pun mendorong mayat Hunter agar jatuh ke bawah. Hal itu sangat-sangat terpaksa ia lakukan karena tak ada jalan lain lagi. Karena dengan cara itu ponselnya dapat terlindungi dengan baik sehingga mendapatkan sinyal dan pesannya dapat terbaca oleh ayahnya. Ayahnya yang menerima pesan itu seketika panik dan gercep langsung meluncur ke TKP. Sesampainya di sana, Becky pun sudah dikepung oleh tim SAR dan juga polisi. Dan Becky pun berhasil terselamatkan. Akhirnya film pun tamat. Aduh, nyesek banget Min, tapi nggak apa-apa, semoga kalian terhibur ya. Makasih buat yang sudah setia nonton sampai akhir dan sampai ketemu di review berikutnya. Bye-bye.